Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Universitas Teknologi Nusantara Bogor pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pasar efisien untuk memenuhi tugas dari Bapak Agung Tri Putranto. Pasar efisien. Pembahasan tentang pasar adalah selalu saja menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, dikaji, dianalisis, dan didiskusikan. Pasar adalah tempat bertemunya berbagai pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dengan tujuan satu, yaitu menemukan kesepakatan harga atau yang dikenal dalam ilmu ekonomi equilibrium point. Pengertian pasar efisien. Pasar efisien adalah kondisi pasar di mana harga suatu sekuritas seperti saham atau obligasi selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik informasi yang sudah lama maupun yang baru diterima oleh publik. Dengan kata lain, di pasar yang efisien, tidak ada informasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pasar, karena harga suatu mencerminkan semua informasi tersebut. Ciri-ciri pasar efisien: informasi terkait perusahaan dan pasar tersedia untuk semua orang secara terbuka. Harga saham atau sekuritas mencerminkan nilai yang sesungguhnya berdasarkan informasi yang ada. Hipotesis pasar efisien. Efficient Market Hypothesis (EMH). Hipotesis pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis ialah teori yang menerangkan bahwa dalam pasar bebas dengan persaingan, untuk mendapatkan keuntungan, semua informasi, pengetahuan, dan perkiraan direfleksikan secara akurat dalam harga-harga pasar. Untuk terbentuknya suatu pasar yang efisien atau efficient market, diperlukan usaha yang berbagai pihak, diantaranya yang pertama, pemerintah seperti Departemen Keuangan, Bapepam LK, dan pengelola pasar modal. Yang kedua, pemilik modal. Yang ketiga, masyarakat umum. Keempat, entitas yang terdaftar di pasar modal. Yang terakhir, DPR dalam tugasnya mengawasi jalannya roda ekonomi dan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Syarat-syarat umum suatu pasar modal yang efisien. Yang pertama, pengungkapan atau disclosure. Pengungkapan adalah informasi mengenai perkiraan dan pengetahuan yang tercerminkan secara akurat dalam harga tersebut. Berbagai pihak mengetahui sebab fluktuasi harga dari berbagai perolehan informasi, baik dari sisi teknikal, analisis, ataupun dari sisi fundamental. Selain itu, data tersebut bisa didapatkan tanpa ada batas dan biaya, dengan waktu yang cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk yang kedua, pasar dalam keadaan seimbang equilibrium. Pasar tercipta dari kondisi pasar yang seimbang. Untuk itu, dengan menjaga pasar seperti menciptakan informasi baru ke pasaran, informasi akan terserap dan menghasilkan nilai intrinsik saham. Seperti yang dikatakan oleh Jones tahun 1995, bahwa equilibrium pasar terjadi jika harga-harga dari aktiva berada di suatu tingkat yang tidak dapat memberikan intensif lagi untuk melakukan pendanaan spekulatif. Kondisi EQP memungkinkan harga aktiva akan berada pada posisi yang jauh dari terjadinya perdagangan spekulasi. Dan yang terakhir, kondisi pasar berlangsung secara bebas. Kondisi pasar berlangsung secara bebas adalah di mana tidak ada yang dapat mempengaruhi kondisi harga di pasar. Semua pihak mendapatkan informasi yang sama dan tidak ada saling intervensi. Definisi efisiensi pasar. Dari beberapa literatur yang ditemukan, ada beberapa macam definisi yang diberikan mengenai efisiensi pasar. Salah satunya seperti apa yang dikemukakan oleh Bever. Efisiensi pasar atau market efisiensi yang didefinisikan oleh Bever tahun 1989, yaitu sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Lebih jauh, Jogianto mengatakan lebih detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan ke dalam beberapa macam. Di antaranya yang pertama,
efisiensi pasar yang didefinisikan berdasarkan pada nilai intrinsik surat berharga. Yang kedua, efisiensi pasar yang didefinisikan berdasarkan pada akurasi dari harga surat berharga atau dari FAMA 1970. Dan yang ketiga, efisiensi pasar yang didefinisikan berdasarkan pada pembagian dari informasinya atau Beavers tahun 1989, dan di efisiensi pasar yang didefinisikan berdasarkan pada metode dinamik dari Jones tahun 1995. Hipotesis pasar modal yang efisien dalam bentuk lemah atau weak form menyatakan bahwa harga saham merefleksikan semua informasi yang terdapat pada catatan harga di waktu lalu. Hipotesis pasar dalam bentuk setengah kuat atau semi strong form menyatakan bahwa harga-harga bukan hanya merefleksikan harga di waktu yang lalu, tetapi juga menggambarkan seluruh informasi yang dipublikasikan. Hipotesis pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat atau strong form menyatakan bahwa seluruh informasi yang relevan yang tersedia tergambarkan dalam harga saham. Pasar efisien dan pasar tidak efisien dalam perspektif investor. Setiap investor mengharapkan keadaan yang memberikan beragam kemudahan, entah dalam informasi yang tersedia secara akurat maupun pelayanan yang cepat. Investor berkeinginan agar semua informasi berlangsung secara baik dan terbuka. Dengan kondisi seperti itulah, reaksi investor akan terlihat jelas dalam mengambil berbagai keputusan. Tetapi hal tersebut juga dapat sebaliknya. Ketika informasi tidak terbuka, investor mencoba untuk memprediksi berbagai keadaan pasar yang akan terjadi di masa depan. Mari kita coba ilustrasikan reaksi investor pada pasar efisien dan tidak efisien. Pada gambar berikut kita akan melihat reaksi investor pada pasar yang efisien untuk informasi good news. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pemilik modal merespon dengan baik informasi yang diterima secara terbuka. Hal ini terbukti dengan garis panah yang bergerak secara teratur, baik sebelum ataupun sesudah informasi tersebut diterima oleh pabrik. Tanda panah yang bergerak naik dan berjalan tanpa ada gelombang ke atas dan ke bawah. Titik nol pada gambar di atas dapat dilihat sebagai awal masuknya informasi yang baik. Jika kita melihat gambar, terlihat investor yang menerima informasi good news dan bereaksi terlalu berlebihan atau terlalu memperkirakan sangat baik dan menguntungkan, namun kemudian melakukan koreksi, sehingga perlahan-lahan grafik atau titik-titik tersebut turun hingga menyentuh kembali ke harga yang sesuai dengan yang dimaksud, yaitu pada garis yang sesungguhnya. Selanjutnya, reaksi investor pada pasar efisien untuk informasi bad news. Jika kita melihat gambar, maka menjadi jelas bahwa investor yang memperoleh informasi bad news dengan baik dan cepat, sehingga reaksinya pun bersifat cepat, yaitu tanda panah turun menandakan reaksi investor dalam menanggapi informasi pasar yang bad news. Tujuan dari turunnya tanda panah tersebut adalah informasi yang bad news selalu mendorong pemilik modal untuk mengambil beberapa tindakan mencegah hal terburuk. Contohnya seperti menjual saham yang dimilikinya kemudian ditahan terlebih dahulu dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Wait and see. Setelah itu, investor mengambil sikap kapankah saat yang tepat untuk melepas saham kembali atau membeli saham yang lainnya. Ada beberapa kesimpulan yang bisa diberikan berkaitan dengan reaksi investor dalam mereaksi good news dan bad news, yaitu kondisi yang sesuai di saat investor memahami informasi dengan baik akan membentuk harga saham di pasaran. Reaksi investor akan sesuai berdasarkan informasi yang akan didapat. Keakuratan dan kebenaran dari sebuah informasi yang disampaikan akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sebelum informasi tersebut menemukan garis yang sesuai, maka di sana terjadi lagi sebagai jaminan proses berjalan. Yang terakhir, investor menanggapi berbagai informasi dengan bereaksi. Peristiwa ekonomi dan politik yang menyebabkan investor bereaksi. Reaksi investor dalam merespon seluruh informasi sangat dipengaruhi oleh semua informasi yang masuk. Bisa dari politik, ekonomi, keamanan, hukum, sosial, budaya, dan berbagai informasi luar negeri lainnya. Hal ini terjadi karena investor memiliki sifat rasional dan cenderung responsif terhadap risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi nilai investasi mereka.
Faktor seperti politik, ekonomi, keamanan, hukum, sosial, budaya, dan informasi dari luar negeri dapat memberikan sinyal atau indikasi tentang stabilitas pasar, prospek pertumbuhan ekonomi, serta potensi ancaman atau peluang yang dapat berdampak pada kinerja aset investasi. Posisi pasar modal Indonesia dalam perspektif pasar efisien. PAMA 1970 itu membedakan pasar modal menjadi 3 bentuk. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau pasar modal Indonesia itu saat ini masuk dalam kategori weak home atau bentuk lemah? Alasannya kita kemukakan mengapa pasar modal Indonesia termasuk kategori weak home tersebut, yaitu masih terdapat beberapa entitas yang terdaftar di Bursa Efek terkadang masih terlambat melaporkan laporan keuangannya. Keadaan pasar modal kita masih dipandang lemah di antara pasar-pasar modal di Asia. Gimana nih? Sudah kebayang tentang pasar efisien? Kalau sudah, jangan lupa subscribe ya. Thank you.